Halo, selamat siang pemirsa. Selamat bergabung dalam CSI, catatan seputar investigasi program kerjasama antara RTV dengan Mabes Polri. Dan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi pemirsa, jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat, karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Bersama saya Niki Sirait Dan saya AKP Nirigama. Inilah 3 informasi utama dalam CSI, catatan seputar investigasi hari ini. Seorang pria yang diduga korban kejahatan ditemukan terkapar di pinggir Jalan Tendean, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dibakar cemburu, seorang pemuda menyiram wajah mantan kekasihnya dengan air keras. Untuk mengelabui polisi, komplotan ibu rumah tangga sembunyikan sabu di dalam sandal yang dipakai. Kita awali informasi pertama dari Ibu Kota Jakarta. Pemirsa, seorang pria ditemukan terkapar di pinggir Jalan Tendean, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Diduga ia menjadi korban kejahatan dengan modus dicekoki minuman keras. Kondisi pria yang diketahui bernama Ajun Mulyana ini ditemukan warga yang melintas dalam kondisi setengah sadar di dekat sepeda motornya. Ia belum bisa berbicara saat petugas datang untuk mengevakuasinya. Polisi juga tidak menemukan benda berharga dan kartu identitas korban selain hanya sebuah kartu tanda pengenal. Diduga pria ini merupakan korban pencurian dengan modus dicekoki minuman keras karena dari mulutnya tercium bau alkohol. Untuk penyelidikan lebih lanjut, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Kebayoran Baru untuk mendapat penanganan medis. Pemirsa, kasus ini ditangani oleh Polsek Metro Kebayoran Baru. Setelah sempat buron selama 3 hari, pembunuh seorang wanita yang tewas dianiaya dengan senjata tajam oleh pencuri berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap tim gabungan di rumah mertuanya di kawasan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Polisi terpaksa menembak kakinya karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Topan alias Aco, pelaku pembunuhan Debbie Aulia, hingga Selasa malam hanya bisa terbaring lemah di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur. Topan alias Aco ini tak bisa bergerak lantaran ada 3 peluru yang bersarang di kakinya. Petugas gabungan dari Jatanras Polda Kalimantan Timur, Satreskrim Polsekta Samarinda Utara dan Polsek Loakulu terpaksa menembak Topan karena berusaha melawan saat hendak ditangkap di tempat persembunyiannya. Penangkapan pembunuh sadis ini berawal dari keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Hanya saja tidak mudah bagi petugas untuk menangkap pelaku dan bahkan petugas membutuhkan waktu 3 hari untuk menangkapnya. Hal ini terjadi lantaran pelaku kerap berpindah-pindah tempat. Meski begitu, tim gabungan akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumah mertuanya di kawasan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Unit Opsnal melakukan pengejaran mulai sejak kejadian sampai dengan sekarang. Tersangka ditangkap di daerah Jembayan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Melakukan perlawanan? Melakukan perlawanan sehingga yang bersangkutan kita lumpuhkan. Saat ini masih. Seperti diberitakan sebelumnya, Debbie Aulia, warga Jalan Gerilya, Kelurahan Gerejo, Samarinda Utara ini Sabtu pagi tewas akibat ditikam Topan alias Aco dengan menggunakan senjata tajam jenis badik. Pembunuhan ini terjadi saat Topan yang berupaya kabur dari kejaran warga karena diduga hendak mencuri merasa dihalangi korban. Namun pelaku yang kabur dengan membawa senjata tajam justru melukai korban ke bagian leher. Akibat luka di leher membuat korban terjatuh dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sahria untuk CSI RTV. Ya pemirsa, berhati-hatilah saat memegang senapan angin. Karena kalau tidak terbiasa atau tidak bisa dikontrol, senapan angin bisa secara tidak sengaja menembak diri sendiri. Ya, Niki dan pemirsa, seperti di Cengkareng, Jakarta Barat, seorang wanita yang menjadi korban peluru nyasar pada hari Minggu lalu akhirnya meninggal.
Jenazah remaja putri bernama Indah Sofia Puji Lestari yang menjadi korban penembakan peluru nyasar jenis senapan angin akhirnya dibawa pulang keluarga usai diotopsi di RSCM Jakarta Pusat. Korban tewas setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara selama 3 hari. Nyawa korban tidak dapat tertolong akibat mengalami luka di bagian mata hingga tembus di bagian kepala. Sebelumnya, Indah Sofia menjadi korban peluru nyasar dari senapan angin yang ditembakkan pelaku bernama Agung Setiawan di kawasan Bambu Larangan Cengkareng, Jakarta Barat. Tersangka yang hendak berburu burung tidak sengaja menyentuh pelatuk saat mengokang senjata sehingga meletuskan tembakan. Tembakan dari senapan angin tersebut kemudian mengenai pelipis Indah yang tengah menonton televisi di dalam rumahnya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, berniat menagih utang, seorang debt collector atau penagih utang justru tewas ditikam oleh penunggak kreditnya di Tanjung Karang, Lampung. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk, sementara pelaku langsung kabur. Penagih hutang salah satu leasing ini ditemukan tewas di komplek perumahan BCA Jalan Cut Nyakdin, Tanjung Karang Pusat. Sebelum tewas, korban yang diketahui bernama Indrayana terlibat pertengkaran dengan pasangan suami istri yang menunggak pembayaran kredit motor. Korban hendak menyita motor yang pembayarannya ditunggak. Namun saat bertengkar, tiba-tiba korban sudah jatuh dengan luka tusuk di bagian